Ih, asik, aku dapat oleh-oleh dari Jogja. Akhirnya ini yang aku suka. Tuh, bakpia kencana. Nggak suka merek yang lain, nggak suka. Tuh, Sony akhirnya bawain aku. Wah, 3 dus. Alhamdulillah, favorit aku ini. Ini yang rasa apa ini yang rasa apa? Ini yang keju, ini yang kacang hijau, ini yang coklat. Yang enak itu yang kacang hijau sama yang keju, yang coklat juga suka semua deh. Sony, thank you banget. Tuh guys, sekarang udah di vakum, dulu mah belum di vakum. Wah, ini gaya baru nih, sekarang di vakum jadi lebih awet ya. Bagus 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 Pak Pia Kencana. Di vakum aja, ini keren banget. Jadi ini Sony ini udah kayak saudara lah, udah kayak adik aku dia ini. Jadi waktu dia di Medan, dia di Binjai, aku ke Binjai gitu, kita jalan-jalan ke Danau Toba segala gitu ya. Dan Sony sekarang tinggal di Jogja. Akhirnya dia tadi tuh anaknya wisudaan dari ITB, dari apa ya, Ista jurusan apa aku lupa. Pokoknya anak itu pinter banget lah, anaknya dia tuh jenius. Ista lulus ITB cuma 4,5 tahun guys. Itu setengah tahunnya udah kepotong dengan pertukaran pelajar dia ke Rumania, kalau nggak salah. Dia setengah tahun di Rumania. Anaknya pinter ya. Nah, terus Sony itu adalah mantan murid aku dulu di zaman-zaman tahun 94 93-an deh. Kelasnya Sony itu adalah kelas pertama aku, dan itu kelasnya kompak banget. Tapi sekarang anak-anaknya nggak tahu kemana, yang sisa cuma tapi Lenti bukan murid aku sih. Lenti tuh ngikut-ngikut aja karena dia ngelihat kelas aku seru gitu kan. Jadi dia ngikut-ngikut kelas kita. Selfie udah nikah sama orang Jerman. Tapi tinggalnya di Jakarta nggak salah. Dulu Selfie sempet kuliah juga atau kerja gitu di Jerman gitulah. Jadi guys, aku itu tipe orang yang berusaha banget menjaga hubungan baik sama siapapun. Karena aku yakin bahwa kita itu harus ngejaga hubungan baik, dan banyak gunanya ya kita berhubungan baik. Jadi kalau ditanya teman-teman baik aku tuh semua pada teman-teman yang dari zaman belasan tahun gitu. Contoh Mike belasan tahun gitu ya. Teman-teman aku yang dari SD aja aku masih kompak gitu ya. Tapi kalau udah nggak suka, misalnya udah ketahuan nih orang ini negatif gitu ya, toksik gitu ya, ya aku nggak mau deket lagi gitu loh guys. Dan itu harus dilakukan ya demi kesehatan mental kita dan segala macam. Ngapain kita maksa gaul sama orang yang memang udah nggak baik buat kita. Nah, tapi kalau teman itu masih baik, hubungannya saling gitu ya, saling jaga, saling perhatian gitu, terus nggak pernah ada masalah, kita nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada utang mengutang, nggak ada kita itu. Jadi aman, tentram, sentosa, sehingga nanti berharapnya tuh bersahabatnya tuh sampai akhir gitu. Ya pasti adalah di antara temen tuh ada misalnya adalah sedikit-sedikit hal yang menjengkelkannya, tapi masih bisa kita maafin, ya kita maafin aja gitu. Tapi kalau yang memang udah nyakitin hati banget, misalnya ya udah deh kayaknya nggak bagus nih orang ini, ya sudah tinggalin aja. Nah gitu juga, begitulah kalau misalnya kalian dapet temen yang udah baik, ya dijaga banget. Jangan apa ya, pokoknya saling deh, take and give lah gitu. Jadi jangan perhitungan juga gitu sama temen tuh, jangan perhitungan. Kalau masih bisa nolong ya tolongin kayak gitu kan. Terus kayak Sony ini baik nih, Sony suka kasih nih, dia suka kasih, waktu tuh suka kasih bandeng segala macem. Tapi kadang dia kalau lagi sibuk ya dia paling traktir makan. Nah sekarang dia lagi sibuk banget beberes karena Ista kan mau pulang ke Jogja balik lagi, jadi pasti banyak banget barang-barang dia yang mesti diberesin. Dan Sony tahu aku nggak bisa bantuin karena kondisi badan aku kan. Jadi sebenarnya besok itu kita tuh harus ke Jakarta karena ada pelantikan pengurus Ikatan Alumni Unpad. Ke Jakarta tuh berapa bis. Tapi aku diajakin dan diundang, tapi aku tolak. Aku minta maaf tuh sama teman-teman. Aku nggak bisa ikutan karena aku harus jaga kesehatan aku ya guys. Karena kesehatan aku nih agak menurun nih. Gitu. Jadi aku tuh nggak bisa capek.
nggak bisa capek lagi, jadi badannya cepet cepet gitulah, cepet ngedrop istilahnya kayak gitu. Jadi beberapa temen udah tahu kondisi badan aku gitu ya, udah paham gitu, kayak misalnya Sony datang ke Bandung ya nggak maksa untuk ketemu karena belum tentu aku bisa seharian beraktivitas sama mereka kayak gitu. Jadi dengan tenaga terbatas seperti aku ini, aku tuh masih mau baksos gitu ya, makanya baksosnya tuh nggak bisa yang jauh-jauh gitu ya guys, karena tenaganya nggak ada dan semua urusan baksos itu aku sendiri yang ngurus gitu loh. Nah itulah susahnya. Nah balik lagi cerita tentang baksos ya, dulu zaman-zaman sebelum aku belusukan ke kampung-kampung itu guys, itu aku sering ke panti-panti asuhan. Panti-panti asuhan itu yang ada di kota Bandung. Nah salah satu sukarelawan yang deket banget sama aku itu dulu tuh ada Enci, ada Fitra, ada ada Chris gitu ya. Nah itu kalau mereka lagi ada waktu mereka ikut, karena bagi mereka tuh ikut baksos aku tuh menyenangkan guys, because it's so much fun gitu, memang menyenangkan banget gitu ya. Jadi kita tuh ngajak happy anak-anak panti gitu, tapi ada muatan karakter buildingnya, ada muatan edukasinya, muatan sosialnya, kita bagi-bagi apa kayak gitu. Nah satu saat entah itu Fitra itu namanya entah ya, Fitra itu waktu zaman dulu dia masih kuliah tuh ikut-ikut aku tuh, badannya masih kurus, anaknya pendiam aja, dia cuma ngamatin aja tapi dia menikmati gitu. Terus dia tuh apa ya, makanya sekarang aku salut ya sama Entah sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, dan dia tuh sayang banget sama anaknya. Aku tahu dia bakal jadi ayah yang baik karena waktu dia di panti, Entah itu bener-bener open ya sama anak kecil di panti, itu emang bener-bener yang dia sayang, dia pangku, ajarin baca, karena kan volunteer aku harus ngajarin baca, harus ngedongeng gitu-gitu loh. Satu saat tak bilang gini, teh aku mau ngajak teman-teman geng motor aku, jadi dia tergabung sama merek motor apa gitu. Nah geng motornya ini bagus, ada sosialnya, jadi mereka tuh sering menyumbang ke panti, ke pesantren kayak gitu. Nah mereka undang aku untuk jadi bawain acara karakter building games, jadi ada permainan karakter di salah satu panti yang jumlahnya itu 100 lebih anaknya. Nah udah tuh udah dibilangin, teh aku bilang entah kamu aja deh, kan kamu udah terbiasa ikut aku, udah tahu games aku kayak gimana, kamu bikinnya sendiri, kalau aku telat kamu mulai aja, aku bilang gitu. Tau nggak aku coba, pada saat mau pergi itu Katisha kucingku yang dulu itu hilang, nggak tahu kemana, nyumput. Waktu itu ada Jamal tuh teman aku yang masangin CCTV di rumah, jadi aku bareng sama Jamal waktu itu. Nah mungkin anak-anak kucing aku tuh takut sama Jamal, jadi tahu nggak pada saat pergi tuh mereka tuh nggak tahu ada di mana, jadi bercarian dulu. Akhirnya udah setengah jam diemin aja, tahu-tahu muncullah kepala Katisha dengan segala kayak sarang laba-laba gitu di kepalanya, dia muncul dari bawah tempat tidur. Ternyata Chinmoy sama Katisha tuh nyumput karena takut sama Jamal. Datanglah aku sampai di Sumedang, waktu itu pantinya di Sumedang. Di situ udah rame, kata Entah, Teteh harus datang katanya, soalnya apa? Aku udah coba bikinin acara itu tapi nggak rame, nggak kayak kalau Teteh yang bikin. Akhirnya pas aku datang guys, baru rame, baru seru, terus teman-teman Entah baru tahu bahwa bahwa Katisha itu, bakso Katisha itu emang keren banget, seru banget. Kata Entah tuh kan mesti Tetehnya yang datang baru hidup, dia bilang gitu. Padahal aku bingung ya, padahal udah tahu games aku kayak apa, dia udah biasa ikut-ikut aku. Kenapa kok ini? Kata dia itu karena apa ya? Kata dia tuh aura, katanya aura atau karakter dari aku yang menghidupkan suasana. Karena kan aku tuh heboh banget guys gitu loh, kalau udah bikin acara kayak itu semangat banget gitu. Lupa kadang-kadangnya. Nah kalau sekarang udah agak nggak sanggup deh yang kayak gitu loh. Jadi harusnya ini ada penerus nih. Gimana? Ada nggak yang berminat gabung sama aku? Nanti aku ajarin kayak gimananya. Seru loh guys, beneran. Ya, tunggu ya. Sony, makasih banget ya Son ini.